Baik, kemudian kita akan membahas kelompok yang kedua. Di sana ada fi'il maklum. Kita akan membahas pula apa yang dikenal dengan fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Di sini disebutkan fi'il majhul adalah fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Jadi fi'il majhul dia adalah fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Dalam bahasa kita dinamakan dengan kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif itu fi'il majhul yang mempunyai arti tidak disebutkan pelakunya. Baik, misalnya kita sebutkan contoh duriba al-kalbu. Ya, kita modifikasi dari contoh yang di awal pada fi'il maklum. Tatkala ali dihapus, ya, kalimatnya menjadi duriba al-kalbu. Anjing itu telah dipukul. Ya, siapa yang memukul? Tidak disebutkan. Sehingga fi'il duriba dia dikategorikan sebagai fi'il majhul. Nah, ada di antara ahli nahwu yang menyebutkan kenapa kok suatu fi'il itu harus dimajhulkan atau harus dibuat pasif. Itu banyak ya alasannya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya untuk menyatakan bahwa pelakunya sudah diketahui. Ya, pelakunya itu sudah memang betul-betul sudah diketahui. Disebutkan sama nggak disebutkan itu sama saja, sudah diketahui. Orang sudah tahu. Contohnya misalnya ya, kalau kita buat contoh di sini, duriba al-kalbu. Anjing itu telah dipukul misalnya. Jadi semua orang sudah tahu misalnya ada anjing yang dia mengerang-erang kesakitan misalnya. Maka semua orang tahu bahwasanya si Ali itu sukanya atau hobinya mukul anjing. Maka tahu disembunyikan. Ya, duriba al-kalbu. Berarti tadi si Ali, orang sudah tahu kalau si Ali itu yang memukul anjing tersebut. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua ada lagi yang menyatakan bahwasanya alasannya itu karena apabila pelakunya ditampakkan, ini dikhawatirkan pelakunya ada apa-apa. Jadi nanti dikhawatirkan terhadap pelakunya. Misalnya kita sebutkan di sini contohnya sama ya, duriba al-kalbu, anjing itu telah dipukul. Yang mukul siapa? Sebetulnya yang mukul si Ali, akan tetapi Ali disembunyikan. Kenapa? Ya, supaya Ali ini selamat ya, karena si pemilik anjing orangnya misalnya galak, atau si pemilik anjing orangnya misalnya ya suka memukul. Ya, nanti kalau misalnya tahu si pemilik anjing bahwasanya yang memukul adalah Ali, maka nanti Ali ikut-ikutan dipukul. Ini alasannya demikian, yaitu karena dikhawatirkan bagi pelakunya. Itu diantara yang disebutkan kenapa suatu fi'il itu harus dibuat majhulnya. Baik, contoh yang lain misalnya kutila al-adu, yaitu artinya musuh itu telah dibunuh. Kemudian contoh yang lain tu'ullima ilmun nahwi. Jadi disebutkan di sini tu'ullima ilmun nahwi. Ilmu nahwu telah dipelajari. Ini untuk contoh-contoh dari fi'il madhi ya. Kemudian kita akan memasuki contoh yang fi'il mudhari' misalnya di sini. Yuktabu ad-darsu, pelajaran sedang ditulis. Kemudian yuftahu al-babu. Kemudian contoh yang lain, yustama'u al-khiwaru. Di sini kita gunakan fi'il yang dia merupakan fi'il majhul karena pelakunya dihapus ya. Kalau kita tadi paham yang maklum, kemudian kita hapus saja ya fa'ilnya atau pelakunya, maka fi'ilnya nanti kita rubah menjadi bentuk majhul.